Kali ini gue bakal cerita kisah yang berasal dari Amerika. Pria ini bernama Grant Amato, berasal dari keluarga yang baik-baik aja. Mereka ini adalah keluarga perawat. Bapaknya adalah seorang perawat yang beberapa tahun lagi akan pensiun. Bapaknya, Chet Amato, Chet ini mempunyai istri yang bernama Margaret, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai hobi berkuda. Mereka dikaruniai 3 orang anak dan ketiganya laki-laki. Yang pertama bernama Jason, yang kedua bernama Cody, dan si bungsu bernama Grant. Masing-masing dari mereka ini mempunyai nasib yang berbeda-beda. Jason ini mempunyai pekerjaan yang sudah mapan dan hidup secara mandiri. Kemudian Cody dan Grant, anak kedua dan ketiganya, mereka berdua memiliki pekerjaan yang sama, yaitu seorang perawat. Keduanya berkuliah di Florida. Mereka kuliah mengambil jurusan anestesi. Pada saat itu, Cody ini lulus dari kuliahnya, kemudian menjadi seorang perawat. Cody ini tipe anak yang bekerja keras, berbeda 180 derajat dengan si bungsu yang bernama Grant. Grant ini anaknya nakal dan malas, mungkin karena terlalu dimanja oleh orang tuanya. Si Grant ini sangat berbeda dengan kakak-kakaknya. Grant ini tidak lulus kuliah, bahkan sampai di DO dari kampusnya. Akan tetapi berkat koneksi bapaknya ini memasukkan anaknya di rumah sakit di kota Orlando untuk bekerja sebagai perawat. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018. Pada saat itu, si Grant ini sudah bekerja di rumah sakit Orlando. Grant bekerja sebagai perawat biasa. Akan tetapi, tidak lama dia ini dikeluarkan atau dipecat dari rumah sakit tersebut karena dia terlibat skandal obat bius. Jadi, si Grant ini mencuri obat bius dengan cara membuat resep-resep palsu. Nah, dia mencuri itu gunanya untuk membungkam pasien-pasiennya. Grant ini tipe orang yang gak mau ambil pusing. Kalau ada pasien yang bawel atau rewel, dikasihlah obat bius yang telah diraciknya agar pasien tidur terus. Sampai karena perbuatannya, lama-lama tercium oleh pihak rumah sakit. Akhirnya, Grant pun dipecat. Setelah dipecat, si Grant ini bukannya berusaha untuk mencari pekerjaan lain. Dia ini justru makan, tidur, main game online di rumahnya seharian. Sampai suatu ketika dia menemukan ada situs streaming yang cuma menampilkan bagian tubuhnya yang berbau porno, di mana mereka mempraktekkan gaya-gaya seksual, tapi dengan syarat penonton ini harus bayar lewat koin dan lain sebagainya. Anggap aja koin ya kayak OnlyFans gitulah. Kalian tahu sendiri, harga koin ini pada saat itu sangat mahal, yaitu 12 sen satu koinnya. Singkat cerita, di situs itu Grant ini berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Sylvie. Dia berasal dari negara Bulgaria. Sylvie ini mempunyai paras yang cantik dan juga badan yang seksi. Dari situlah si Grant mulai tertarik dan mulai sering nonton si Sylvie ini. Sedangkan biaya untuk nonton Sylvie ini sangat mahal. 1 menitnya saja bisa sampai 90 koin. Kalian tahu berapa koin yang dihabiskan Grant untuk nonton selama 1 jam? 1 jamnya saja mencapai 5.400 koin atau hampir 9 juta rupiah per jamnya. Sedangkan si Grant ini rata-rata nonton Sylvie sehari itu dia menghabiskan waktu selama 4 jam. Jadi dalam 1 hari si Grant ini bisa menghabiskan uang rata-rata 33 juta rupiah. Dan kalau di total, dia sudah menghabiskan uang $200.000 atau 2,8 miliar. Dan ternyata uang itu hasil dari nyolong kartu kredit punya bapaknya dan kakaknya yang bernama Cody. Lama-lama, perbuatan dari Grant ini ketahuan kakak dan bapaknya. Dan kalian tahu apa yang dilakukan keluarganya? Ternyata keluarga ini sangat menyayangi si Grant. Mereka bahkan tidak memarahinya. Malah kakaknya bernama Cody mengajak si Grant untuk jalan-jalan ke Jepang dengan maksud supaya dia melupakan Sylvie. Setelah itu mereka pun jalan-jalan ke Jepang, kemudian balik ke Amerika. Begitu sampai di Amerika, Grant ini kembali chattingan sama Sylvie dan kembali nyolong kartu kredit kakak dan bapaknya. Hingga akhirnya akibat perbuatan Grant, mereka pun bertengkar besar. Pada saat itu Grant ini malah melawan bapaknya. Akhirnya dia pun lari kabur dari rumah. Dia kabur menuju rumah bibinya yang bernama Donna, saudari dari ibunya. Dan kegiatan Grant di rumah bibinya itu adalah makan, tidur, begadang depan laptop.
Ternyata di rumah bibinya itu, dia melanjutkan lagi hobi haramnya itu dengan Sylvie. Kali ini dia nyolong kartu kredit dari bibinya, kemudian dari sepupunya sampai kartu kredit milik neneknya. Dan semua itu dihabiskan buat nonton Sylvie. Lama-lama perbuatan si Gren ini pun tercium oleh bibinya. Bibinya pun marah. Dia berniat untuk memenjarakan ponakannya sendiri. Akan tetapi, mengetahui hal ini, bapak si Gren kemudian menelpon saudari iparnya sambil nangis-nangis. Dia memohon agar Donna tidak menuntut Gren ke pengadilan. Dia berjanji akan melunasi hutang-hutang yang dilakukan oleh anaknya sebesar $200.000. Bahkan pada saat itu, bapaknya sampai menggadaikan rumah untuk diberikan kepada si Donna. Itu pun belum cukup ya. Kemudian bapak si Gren ini bekerja di 2 perusahaan demi bisa menyicil utang-utang kepada si bibinya. Seharusnya bapak Gren ini sudah waktunya pensiun, tapi demi anaknya dia rela bekerja 2 tempat. Setelah peristiwa tersebut, ternyata keluarga Gren ini hanya menyuruhnya untuk mengikuti rehabilitasi di panti. Kemudian si Gren ini pun benar-benar direhabilitasi. Biaya rehabilitasi ini sebesar $15.000 yang dibayarkan kakaknya bernama Cody. Belum cukup waktu lama direhabilitasi, si Gren ini kabur. Padahal rehabilitasinya itu belum beres. Yang dia lakukan pertama kali adalah lagi-lagi dia menghubungi Sylvie. Udah gila si Gren ini. Hal ini pun membuat marah bapaknya. Sikat yang udah kehabisan kesabaran, akhirnya mereka pun kembali bertengkar hebat. Pada saat itu, bapaknya mengusir Gren dari rumah. Selepas kepergian Gren dari rumah, bisa dibilang rumah itu terasa lebih ayem dan adem. Akan tetapi, ada juga rasa kehilangan yang luar biasa dari orang tuanya. Kemudian waktu berlalu sampai tanggal 25 Januari 2019. Pada saat itu, kepolisian menerima laporan dari rumah sakit tempat kerja Cody. Jadi, telepon ini berasal dari teman keperawatan seprofesinya. Mereka menelpon kantor polisi, bilang bahwa tolong dicek rumah Cody dong. Kenapa Cody ini tidak masuk kerja? Kami khawatir terjadi apa-apa dengan Cody. Pada hari yang sama, pada tanggal 25 Januari 2019, polisi pun langsung mengecek kediaman dari Chad Amato dan Cody Amato. Mereka mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Sambil memeriksa sekitar, tidak ada yang mencurigakan. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, tampaklah pemandangan yang sangat mengerikan. Mayat bergelempangan di berbagai tempat. Pertama, mereka menemukan mayat Chad Amato tergeletak di ruang tamu. Kemudian, mereka menemukan Margaret Amato tergeletak bersimbah darah di kamarnya. Dan yang ketiga, mereka menemukan mayat dari Cody Amato tergeletak bersimbah darah di garasi mobil. Mereka bertiga ini meninggal dengan cara yang sama. Terdapat luka tembakan di tubuh mereka masing-masing. Pada saat itu, pikiran dari kepolisian langsung mencurigai kepada Gren Amato. Kemudian, mereka langsung mencari Gren Amato. Sampai akhirnya ketemu Gren Amato ini berada di sebuah hotel. Langsunglah digerebek si Gren Amato ini. Pada saat itu, dia ditanya dan diinterogasi. Gren Amato ini mengaku tidak tahu apa-apa tentang kejadian yang menimpa keluarganya. Karena menurut dia, pada saat dia keluar dari rumah keluarganya, semua dalam keadaan baik-baik saja. Kepolisian pun tidak mempercayai begitu saja perkataan dari Gren Amato. Ia pun menyelidiki barang-barang dari Gren Amato sampai menyelidiki mobilnya. Di dalam mobil, kepolisian ini menemukan secari kertas yang katanya ditulis oleh kakaknya Cody. Di surat itu Cody menulis bahwa sayalah yang membunuh kedua orang tua saya. Kemudian saya pun bunuh diri. Jadi seolah-olah si Cody ini menjadi pelaku. Tapi anehnya, tulisan kakaknya Cody dan Gren Amato ini sama persis. Jadi sebenarnya orang bodoh juga bisa langsung tahu bahwa ini adalah surat palsu. Penulis sebenarnya adalah Gren Amato. Hingga kepolisian pun langsung membawa Gren Amato ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Akhirnya, dia pun mengaku yang sebenarnya. Dari mulut Gren Amato, dia mengaku benar membunuh semua anggota keluarganya, kecuali kakak sulungnya, Jason. Pada malam kejadian, dia diusir dari rumah. Rupanya malam itu dia balik lagi ke rumah, membawa senapan. Dia masuk ke dalam rumah dan mencari ibunya, dan langsung saja dia menembak ibunya. Sontak ibunya pun langsung meninggal dunia.
Kemudian di ruang tamu, dia menunggu kedatangan dari bapak dan kakaknya. Tak lama kemudian, Chet Amato ini pun datang. Begitu bapaknya masuk ke rumah, di dalam ruang tamu, langsung saja si Grand Amato ini menembakkan ke arah bapaknya. Dan yang terakhir, dia menunggu kakaknya. Pada saat malam itu, Cody pun datang masih berada di dalam garasi. Langsung saja disamparin sama si Grand ini. Dia pun langsung menembakkan pistolnya dan mereka pun meninggal semua. Dia pun akhirnya dituntut hukuman seumur hidup. Apabila si Grand ini tidak mengaku dan perbuatannya ketahuan, si Grand ini bisa dituntut hukuman mati. Tetapi karena dia mengaku, akhirnya dia hanya dituntut hukuman seumur hidup tanpa ada pembebasan bersyarat sama sekali. Jadi, sampai dia meninggal pun, dia akan terus berada di balik jeruji penjara akibat terlalu dimanjain. Padahal si Grand udah dibantu nyari pekerjaan sama bapaknya. Kurang apa lagi coba keluarganya sama si Grand ini. Emang dasar udah gila si Grand ini. So, thanks for watching.